Halo Sobat Ila, jumpa lagi dengan saya di Ila Narmi Channel. Kita itu sering merasa takut ketika akan menyampaikan sebuah kritik kepada tokoh agama tertentu. Bahkan kita itu akan cepat langsung marah ketika ustadz kita, kiai kita, habib kita, atau gus kita itu dikritik oleh orang lain. Tapi kalau di antara mereka itu melakukan sebuah kesalahan, baik itu korupsi, manipulatif, bahkan mempolitisasi agama, kita hanya diam. Atau bahkan kita akan mencari sebuah pembenaran dengan bilang, dia kan ulama, pasti ada alasannya. Terdengar aneh kan? Ya, tentu terdengar aneh. Sikap ini bukan tentang soal agama. Ini adalah sebuah tentang mental. Ya, mental insider dalam beragama. Mari kita bahas. Mentalitas inlander atau yang sering kita kenal populernya itu inferiority complex. Itu adalah sebuah mental yang ada dalam diri kita, yang dimana kita akan selalu merasa rendah diri terhadap sesuatu yang kita anggap lebih tinggi atau lebih mulia. Nah, dalam konteks beragama, terutama dalam cara kita memandang tokoh agama, kita itu akan merasa lebih rendah ketika kita disandingkan terhadap tokoh agama dalam bentuk apapun, dalam segi apapun. Maka dari itu, dari sini, dari kita mempunyai mentalitas insider ini, kita itu merasa tidak pantas untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan agama apabila itu mengganjal di dalam hati kita. Apalagi untuk mengkritik, tentu saja sangat tidak pantas sekali. Kita merasa sangat tidak pantas sekali. Karena apa? Ya karena seolah-olah agama itu menurut kita itu monopoli bagi mereka, para pemuka-pemuka agama ini. Coba bayangkan ketika seorang ustadz atau seorang kiai, seorang gus atau seorang habaib itu bilang sesuatu hal yang aneh atau berperilaku dengan nyeleneh. Pasti sebagian besar dari kita akan diam, atau kita akan membela dengan cara ya seperti yang sudah saya katakan di atas tadi, bahwasanya dia adalah seorang ulama, maka mempunyai alasan dengan perbuatannya itu. Padahal perbuatannya itu ya sangat nyeleneh. Tetapi ketika hal yang sama itu dilakukan oleh teman kita, maka kita akan langsung mendebatnya. Ya karena apa? Ya karena teman kita itu tidak memakai peci, tidak memakai jubah, dan teman kita itu tidak mengaku keturunan siapa, keturunan nabi, keturunan kiai atau siapa. Nah, mentalitas inilah yang disebut dengan insider dalam beragama, yaitu ketika kita selalu merasa kecil, ketika kita selalu merasa kotor, ketika kita harus selalu merasa tunduk, bahkan ketika logika kita pun bilang ini tidak masuk akal, kita harus tetap tunduk kepada tokoh agama itu. Karena kita ya memposisikan diri kita mempunyai mental inlander tadi. Untuk memberontak pun kita tidak berani. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, adanya mental inlander ini bukan salah kita sepenuhnya. Karena apa? Karena ya memang otak manusia itu memang disetting itu gampang untuk tunduk terhadap pada simbol otoritas. Kalau seseorang itu memakai jubah, kalau seseorang itu mengaku keturunannya nabi, kalau seseorang itu mengaku keturunannya kiai siapa, dan orang itu berbicara dengan dalil, maka secara tidak langsung otak kita itu menyuruh kita untuk tunduk terhadap seseorang tersebut. Karena apa ya? Karena itu tadi orang tersebut kita anggap bahwasanya orang tersebut
dianggap suci. Nah, ini ada sebuah istilah sikap seperti ini, yaitu istilahnya atau authority bias, yang dimana otak manusia itu cenderung mempercayai dan mengikuti terhadap figur otoritas, terutama yang diasosiasikan dengan moral atau nilai-nilai luhur atau bahkan agama. Lah, dari sini itu banyak manusia yang beranggapan bahwa orang-orang yang mempunyai gelar kiai, gus, habaib ini itu adalah seseorang yang selalu dianggap benar tanpa melakukan kesalahan, sehingga mengakibatkan semua apa yang dia lakukan, walaupun itu melanggar sebuah etika, walaupun itu melanggar ketentuan agama, maka kita akan masih menganggap perilakunya itu benar. Dengan mencarikan pembenaran ya seperti yang sudah saya bilang di atas tadi, ini adalah seorang ulama pasti punya alasan melakukan ini, itu, bla 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 dan seterusnya. Nah, kecenderungan untuk menganggap seseorang benar itu hanya dikarenakan posisinya itu kita anggap tinggi saja. Tinggi karena apa ya? Tinggi karena gelar yang disematkan tadi. Karena dia seorang habib, karena dia seorang gus, karena dia anak kiai dan lain sebagainya. Penyematan itu bukan karena apa? Bukan karena benar-benar orang tersebut itu mengerti tentang keilmuan agama. Padahal bisa jadi mereka-mereka yang bergelar kiai, gus, habaib itu ya cuma bisa menyusun kata saja. Tapi kita nggak sadar, kita itu menyerahkan akal pikiran kita demi rasa aman yang palsu. Nah, di dalam keilmuan psikologi manusia itu ada istilahnya inferiority complex atau kompleks inferioritas. Maksudnya banyak individu itu, banyak manusia itu merasa tidak cukup suci, merasa tidak cukup tahu agama, atau tidak cukup layak untuk menilai atau bahkan berpikir kritis terhadap tokoh agama. Nah, pemikiran ini muncul dari internalisasi bahwa kebaikan atau kesalehan itu milik hanya segelintir orang. Milik segelintir orang, orang-orang yang terpilih, bukan sesuatu yang bisa dicapai siapa saja. Dan ketika pemikiran seperti ini kita bangun terus-menerus di dalam kehidupan kita, tentu akan membahayakan dan akan membuat kita itu ya itu tadi merasa rendah diri, selalu merasa rendah diri, selalu merasa bersalah ketika berhadapan dengan orang-orang yang kita anggap lebih tinggi. Dan ini bahaya sekali terhadap kehidupan kita, kehidupan mental kita. Di negeri ini, tokoh agama itu seperti raja-raja kecil yang berkuasa di daerah-daerah. Mau dia salah, pasti ada aja yang mengikutinya. Mau dia ngaco di dalam perbuatannya, pasti banyak orang yang mencari pembenaran untuk membenarkan perbuatannya itu. Bahkan ada yang bilang itu, kalau kita mengkritik tokoh agama, sama seperti kita itu menghina agama Islam. Budaya seperti ini itu sangat kental sekali di dalam masyarakat kita. Karena apa? Ya karena budaya kita itu masih sangat hierarkis sekali dalam soal agama. Hal ini disebabkan karena adanya unsur feodalisme spiritual yang dimana banyak orang beranggapan bahwasanya tokoh-tokoh agama itu dianggap bangsawan suci. Dia tidak tersentuh oleh kesalahan. Maka dari itu, ketika ada seseorang yang mengkritisi, ada seseorang yang bertanya kepada tokoh agama tersebut, dan mereka itu langsung dicap sebagai seseorang yang tidak sopan
atau bahkan bisa dicap seseorang yang menghina Islam. Dan yang paling ironi, di masyarakat kita itu ada budaya sungkan, rasa takut dosa, terus takut dibilang kafir, dan hal ini yang menjadi penyebab dari mental inlander itu bisa bertahan, bahkan berkembang di masyarakat kita. Lah, kalau sudah berkembang, bertahan, maka kebenaran agama itu jadi tergantung terhadap manusia, bukan lagi terhadap ada nilai-nilai agama tersebut. Nah, akibatnya banyak dari tokoh-tokoh agama itu bisa bilang apa saja tanpa ada rasa tanggung jawab. Bahkan bisa jadi tidak tersentuh hukum. Atau ketika melakukan suatu tindakan tercela, misalkan pelecehan seksual, katakanlah seperti itu. Lah, tokoh agama tersebut akan mencari alasan berupa dalil untuk pembenaran perbuatannya. Dan ini sudah sangat parah sekali ketika ada seorang tokoh agama yang berbuat seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka masyarakat kita itu akan membiarkan ketika ada suatu kejadian penipuan atas nama agama, dan ketika itu terjadi di mana-mana, maka ya akan dianggap biasa saja. Karena apa ya? Karena masyarakat kita tadi sudah mempunyai mental inlander tadi, merasa tidak pantas untuk mengkritik, merasa tidak pantas untuk menyampaikan suatu pertanyaan dan lain sebagainya. Lah, dari situ, masyarakat kita itu akan cenderung membiarkan ketika ada penipuan atas nama agama yang terjadi di dalam masyarakat kita. Kemudian masyarakat kita itu menutup rapat ruang berpikir kritis. Masyarakat dari menutup ruang berpikir kritis, masyarakat itu hanya akan membesarkan kultus terhadap individu tertentu. Bahkan di sini akan menyuburkan yang dikatakan fanatisme buta. Nah, sementara orang-orang yang pintar, orang-orang yang berkata jujur, orang-orang yang kritis, itu akan mendapat cap atau label seorang kafir, seorang liberal, Syiah, agen Yahudi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari sini menyebabkan kita itu akan sulit berkembang secara spiritual. Karena karena kita selalu takut untuk berpikir, untuk berpijak di atas pikiran kita sendiri. Dan perlu disadari bahwasanya kalau kita terus-menerus seperti ini, kita itu tidak lagi beragama, tetapi kita itu secara tidak langsung mengagamakan manusia, dan itu sangat bahaya sekali. Bahkan bahayanya itu lebih besar dari ateisme sekalipun. Oke Sobat Ila, perlu diketahui bahwasanya kritis itu bukan berarti kita anti terhadap agama. Tokoh agama dimanapun itu tidak bisa disejajarkan dengan Tuhan. Mereka itu bisa salah, bisa juga mereka itu benar. Maka dari itu kita semua harus gunakan akal sehat kita. Karena akal itu juga sebagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jangan takut untuk bertanya. Jangan takut kalian untuk berpikir. Kita itu bukan menjadi kafir hanya karena ingin memastikan sebuah kebenaran. Justru iman yang dewasa, iman yang kuat itu adalah iman yang bisa bertanya, iman yang bisa mengkritik, tetapi tetap teguh dengan keimanannya. Karena apa? Karena ya Tuhan itu tidak pernah menyuruh kita semua untuk membungkam logika kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan itu selalu menyuruh kita manusia untuk selalu menggunakan akal pikiran kita supaya kita berbeda dengan makhluk yang lainnya. Maka dari itu,
Jangan pernah matikan akalmu hanya karena untuk menyenangkan seseorang yang mempunyai gelar habaib, kiai, atau bahkan gus. Kalau kamu takut merasa berpikir, mungkin yang kamu imani itu bukan Tuhan, tetapi manusia yang kamu anggap suci. Terima kasih sudah menyimak. Jumpa lagi di video selanjutnya.